Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wahyu Arianto dengan NIM 2024-1010-2002 dan teman saya. Kukuh Satria Himantoro dengan NIM 2024-1010-2094. Di sini, kami akan menjelaskan tentang tugas yang telah kami buat pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2, kelas E. Permasalahan yang kami angkat adalah karena luasnya sebuah wilayah dan banyaknya jalan raya seringkali menimbulkan kemacetan yang terjadi selama perjalanan, sering mengganggu kegiatan kita selama sehari-hari. Oleh karena itu, di sini kami membuat aplikasi cari jalur yang mana dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek, jalur terjauh, serta untuk mengetahui seluruh kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari suatu kota menuju kota tujuan dalam satu provinsi. Dan di sini kami juga sudah membuat 5 graf provinsi di Jawa yang nantinya akan dicari jalurnya mulai dari Provinsi Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta. Sementara untuk implementasinya sendiri, di sini kami telah membuat sebuah program dengan menerapkan algoritma Traveling Salesman Problem. Masuk ke dalam programnya, pada bagian pertama ini terdapat import library, yang mana library yang diimport ada dua, yaitu OS dan JSON. Satunya ada fungsi clear yang digunakan untuk membersihkan tampilan layar ketika program dijalankan, di mana di sini menggunakan library OS. Selanjutnya ada fungsi header yang digunakan untuk menampilkan header ke layar. Selanjutnya ada fungsi footer yang berguna untuk menampilkan footer, dan juga ada fungsi kembali yang dapat digunakan user untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya ada fungsi muat yang digunakan untuk memuat data pada file JSON. Di sini pada file JSON-nya sendiri berisikan daftar seluruh kota yang pada suatu provinsi, dan juga ada kota-kota yang berdekatan dengan kota tersebut, yang mana ini merupakan representasi dari graf yang ada pada gambar sebelumnya. Dan di sini terdapat 5 provinsi, yaitu mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan juga Jakarta. Dan pada fungsi muat ini, setelah datanya dimuat, maka akan disimpan pada variabel graph, yang mana variabel graph ini akan dibuat menjadi global, sehingga dapat diakses dari luar fungsi. Selanjutnya ada fungsi temukan semua jalur, yang mana ini merupakan algoritma traveling salesman problem yang nantinya akan digunakan untuk mencari jalur. Di mana di sini terdapat 4 parameter, yaitu graph yang berisikan data dari file JSON, awal yang berisikan inputan kota awal keberangkatan, akhir yang berisikan inputan kota tujuan, dan jalur yang merupakan list kosong. Sementara untuk programnya sendiri, di sini pada variabel jalur akan ditambahkan kota awal keberangkatan. Dan jika awal sama dengan akhir, maka program akan mengembalikan seluruh data yang ada pada list jalur. Dan jika awal tidak ada pada graf, maka program akan mengembalikan list kosong. Dan di sini terdapat variabel semua jalur yang merupakan list kosong, dan terdapat perulangan juga untuk setiap titik di dalam graf awal. Dan jika titik tidak ada dalam jalur, maka jalur-jalur merupakan rekursif dari fungsi temukan semua jalur. Dan di sini terdapat perulangan lagi untuk setiap jalur baru dalam jalur-jalur, maka jalur baru ini akan di-append atau ditambahkan ke semua jalur. Dan fungsi akan mengembalikan nilai dari semua jalur. Selanjutnya ada fungsi input kota, yang mana ini berisikan inputan kota awal keberangkatan dan kota tujuan, di mana di dalamnya terdapat fungsi clear, header, muat, dan variabel awal yang merupakan input kota keberangkatan, akhir yang merupakan input kota tujuan, dan variabel awal dan akhir ini dibuat menjadi global. Selanjutnya, ada fungsi jalur terdekat, yang digunakan untuk menampilkan jalur yang terdekat, di mana di dalamnya terdapat fungsi clear, terdapat header, kemudian ada variabel length, yang merupakan data indeks ke-0 dari list all, kemudian ada perulangan untuk mencari jalur terdekat, yang nantinya akan di-print ke layar. Selanjutnya ada footer dan juga kembali. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi jalur terjauh, yang mana ini mirip dengan fungsi sebelumnya. Namun perbedaannya pada bagian perulangan yang menggunakan notasi lebih dari, sehingga program akan menghasilkan jalur yang terjauh. Selanjutnya ada fungsi semua jalur, yang mana di sini untuk menampilkan seluruh jalur yang tersedia.
dalamnya terdapat fungsi clear, header, dan juga akan ditampilkan total jalur yang dapat dilewati. Kemudian ada perulangan untuk menampilkan setiap jalurnya. Kemudian ada footer dan kembali. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu provinsi, di mana di sini untuk menampilkan provinsi yang dapat dipilih user, di mana dalamnya terdapat fungsi clear, header, dan di sini ada daftar provinsinya, kemudian ada footer. Kemudian ada fungsi menu yang dapat digunakan untuk menampilkan menu yang dapat dipilih user, di mana di dalamnya terdapat fungsi clear, header, dan di sini ditampilkan daftar menunya, kemudian ada footer. Dan untuk fungsi yang terakhir, yaitu fungsi salah, di mana fungsi ini akan dijalankan ketika user salah memasukkan inputan, di mana di sini terdapat fungsi clear, header, dan juga ada pemberitahuan bahwa menu yang dimasukkan itu salah. Kemudian ada footer dan juga kembali. Nah, itu tadi untuk seluruh fungsinya. Kemudian selanjutnya yaitu ada program utamanya, yang mana di sini terdapat perulangan while, yang di dalamnya akan ditampilkan fungsi provinsi. Kemudian juga terdapat variabel pilih provinsi yang merupakan inputan nomor provinsi yang dipilih. Nah, di mana di sini jika pilih provinsi itu sama dengan 1, maka provinsi ini akan berisikan Jawa Timur. Dan apabila 2 akan berisikan Jawa Tengah, 3 Yogyakarta, 4 Jawa Barat, 5 Jakarta. Setelah user memasukkan nomor yang dipilih, selanjutnya akan ditampilkan input kota. Nah, setelah user memasukkan inputan kota, maka di sini terdapat perulangan lagi, dan di dalamnya akan ditampilkan daftar menunya. Dan di sini terdapat file yang berisikan nilai dari fungsi temukan semua jalur. Selanjutnya ada variabel pilih menu yang berisikan nomor menu yang dipilih. Dan di sini jika pilih menu sama dengan 1, maka program akan menjalankan fungsi jalur terdekat. Dan jika 2, maka akan dijalankan fungsi jalur terjauh. Dan jika 3, maka akan dijalankan fungsi semua jalur. Dan 4 akan dijalankan input kota. Dan jika 5, perulangan akan dihentikan. Dan program akan kembali ke bagian sebelumnya, yaitu pilih provinsi. Dan yang terakhir adalah jika user salah memasukkan inputan, maka program akan menjalankan fungsi salah. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan programnya. Selanjutnya akan dijelaskan juga tentang cara penggunaan aplikasinya, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Langsung saja kita run programnya. Nah, untuk tampilan pertama yaitu akan muncul 5 pilihan provinsi. Kita diminta untuk memilih salah satu sesuai keinginan kita. Kita coba saja pilih nomor 1, Jawa Timur. Nah, di sini kita masukkan kota awal keberangkatan, yaitu kita coba Tuban. Kita masukkan kota tujuan, yaitu Magetan. Setelah selesai, akan muncul 5 fitur, yaitu jalur terpendek, jalur terjauh, melihat seluruh jalur, mengganti tujuan, yang terakhir mengganti provinsi lain. Kita coba yang pertama, kita melihat jalur terpendek. Kita pilih nomor 1. Ya, di sini sudah muncul untuk rute terpendek yaitu Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Magetan. Kita tekan enter untuk kembali ke menu sebelumnya. Kita lihat jalur terjauh. Kita pilih nomor 2. Di sini muncul Tuban, Bojonegoro, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Magetan. Kita tekan enter lagi. Kita melihat seluruh jalur. Kita pilih nomor 3. Ya, di sini untuk jalur yang tersedia sebanyak 7 jalur. Lalu kita tekan enter kembali. Kita mengganti tujuan, kita pilih nomor 4.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan lagi kota awal keberangkatan. Kita pilih Bojonegoro. Untuk kota tujuannya kita pilih Magetan. Sini akan muncul kembali 5 fitur, yaitu langsung saja kita pilih jalur terpendek, kita pilih nomor 1, kita lihat. Ya, di sini sudah muncul untuk jalur terpendeknya Bojonegoro, Ngawi, Magetan. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kita pilih jalur terjauh, kita pilih nomor 2. Di sini jalur terjauh muncul Bojonegoro, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan. Kita tekan enter. Kita melihat seluruh jalur, kita pilih nomor 3. Ya, di sini sudah ditampilkan untuk semua jalur yang mungkin dilewati sebanyak 7 jalur. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini kita mencoba fitur yang kelima, yaitu provinsi lain. Kita pilih nomor 5. Di sini kita diminta untuk memasukkan kembali pilihan provinsi yang ingin kita tuju. Kita pilih Jawa Tengah, kita masukkan nomor 2. Kita diminta untuk memasukkan kota awal keberangkatan, yaitu Brebes, Semarang. Dan di sini sudah muncul 5 fitur kembali. Kita lihat jalur terpendeknya, kita pilih nomor 1. Yang untuk rute terpendeknya yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kita lihat seluruh jalur, kita pilih nomor 2. Ya, di sini sudah muncul rute jalur terjauhnya yaitu Brebes, Tegal, Selawi, Purwokerto, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Solo, Sragen, Blora, Rembang, Purwodadi, Kudus, Demak, Semarang. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Kita pilih nomor 3, yaitu lihat seluruh jalur. Di sini muncul jalur sebanyak 224 yang bisa dilewati. Ya, selanjutnya kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika kita masukkan menu inputan itu tidak sesuai dengan yang didaftarkan, maka akan muncul pesan error. Kita coba saja, kita masukkan nomor menu nomor 6. Ya, di sini akan muncul nomor menu yang Anda masukkan salah, dan kita diminta untuk kembali ke menu utama untuk masukkan menu dengan benar. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata ataupun kekurangan dari kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.